Halo guys, welcome back to Simple Podcast with Coach RK. Podcast asik buat bahas yang simple-simple aja. Walaupun simple, tapi menarik dan tentunya bermanfaat buat kalian semua. Ya, oke. Di episode kedua Cari Kerja ini, Coach RK akan membahas tentang 3 berkas penting wajib bagi para job seeker saat melamar kerja. Berikut ada tips and trick bagaimana cara membuatnya. Berkas pertama yang harus dibuat oleh seorang job seeker pada saat akan melamar pekerjaan tentunya adalah kurikulum vitae atau CV. CV ini sendiri sebetulnya adalah dokumen yang berisikan informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang tentunya dimiliki oleh pelamar kerja tersebut. Kemudian CV tersebut juga harus ditulis secara ringkas ya dan informatif, tentunya disesuaikan dengan posisi pekerjaan yang akan dilamar. Supaya apa? Relate dengan pekerjaan yang dia lamar. Adapun beberapa tips and trick yang bisa kalian lakukan untuk bisa membuat CV yang betul-betul informatif, betul-betul faktual ya. Karena ada beberapa orang yang membuat CV itu ternyata dibuat-buat. Nah, akhirnya menjadi jebakan Batman buat dia ya. Nah, ini kira-kira tips and trick untuk menulis CV yang baik. Yang pertama, tentunya gunakan bahasa yang formal dan jelas. Karena CV ini bentuknya adalah dokumen formal ya. Pastikan secara kosakatanya itu jelas. Kemudian gunakan kata-kata kunci serta informasi yang relevan dengan posisi pekerjaan yang dilamar tentunya. Nah, kata-kata kunci ini terkait dengan apa, Coach? Terkait dengan yang namanya skill, pengalaman, maupun pengetahuan yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Dari kata-kata kunci itu, kemudian kita berikan informasi-informasi yang tentunya informatif, berupa fakta, ya, bukan sesuatu hal yang dibuat-buat. Karena 80% apa yang ditanyakan oleh pewawancara kerja, yaitu HRD salah satunya, itu pasti terkait dengan CV-nya yang kita sudah berikan pada perusahaan. Maka pastikan CV itu betul-betul sesuatu yang sudah kita lakukan, sesuatu yang sudah kita alami, maupun sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan ini yang paling sering lupa, bahwa kandidat ketika dia akan melakukan proses interview itu lupa untuk mempelajari CV-nya sendiri. Sehingga akhirnya apa? Pada saat ditanya soal CV-nya malah lupa, blank, tidak tahu dan tidak ingat. Kemudian yang ketiga, pastikan CV-nya bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Jangan banyak typo-nya ya. Pastikan dari mulai penggunaan kata-katanya, tulisannya, susunannya itu rapi. Yang keempat, yang paling sering dilupakan juga adalah sertakan alamat email dan nomor HP yang aktif. Jangan sampai HRD mau ngundang kalian untuk interview ternyata tidak bisa dihubungi karena nomor handphonenya tidak aktif ya. Kalau sekarang mungkin nomor WhatsApp ya. Kemudian alamat emailnya juga tidak bisa mengirimkan atau menerima email. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya, berkas wajib yang harus dibuat oleh seorang pelamar kerja atau job seeker adalah surat lamaran kerja. Bedanya apa sih kok CV sama surat lamaran kerja? Pasti beda. Karena yang namanya surat lamaran kerja itu dokumen yang berisi surat pengantar untuk CV. Jadi yang akan mengantarkan CV kita ke perusahaan itu melalui surat lamaran kerja ini. Nah, surat lamaran kerja pun harus ditulis secara formal dan sopan ya, karena ini juga masuk ke dalam dokumen formal dan harus menjelaskan alasan mengapa job seeker itu tertarik untuk melamar posisi pekerjaan tersebut. Adapun tips untuk menulis surat lamaran kerja yang baik itu seperti apa? Yang pertama tentunya wajib dibuat secara khusus untuk tujuan perusahaan yang sedang kita lamar. Dipersonalisasi. Jangan dibuat umum, misalkan ini, kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD perusahaan. Itu tidak terpersonalisasi. Ini nggak tahu buat siapa nih tujuan perusahaannya gitu. Ini buat siapa surat lamarannya. Nah, HRD perusahaan akan lebih senang ketika pelamar kerja itu mempersonalisasikan surat lamaran kerjanya khusus untuk perusahaan itu. Yang kedua, gunakan bahasa yang formal dan sopan.
Yang ketiga, jelaskan alasan mengapa Anda tertarik untuk posisi pekerjaan tersebut, termasuk dari sisi passion yang kita miliki. Kemudian yang keempat, tunjukkan bahwa Anda memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan tersebut. Sampaikan dalam surat lamaran itu beberapa keahlian-keahlian yang Anda miliki, beberapa kemampuan-kemampuan yang Anda miliki yang bisa Anda gunakan untuk berkontribusi pada perusahaan dengan jabatan tersebut. Kemudian yang kelima, akhiri surat dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Ini wajib. Sebagai penutup itu sampaikan terima kasih atas perkenannya mereka membaca surat kita, kemudian atas perkenannya mereka untuk mengundang kita untuk interview. Nah, itu juga ya. Sebagai daya tarik juga bagi perusahaannya. Yang keenam, teman-teman semua, pastikan tanggal suratnya up to date ya. Supaya tahu HRD-nya ataupun perusahaannya bahwa surat itu memang dibuat dalam waktu dekat ini. Sehingga bisa memastikan apa yang kalian cantumkan dalam surat lamaran tersebut itu betul-betul sesuai dengan kondisi saat ini. Up to date. Kemudian yang ketujuh, wajib tanda tangan. Nah, ini yang sering dilupakan. Surat lamarannya tidak ada tanda tangan dari pembuatnya. Itu artinya nggak bertanggung jawab ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan surat lamaran kerjanya. Makanya pastikan wajib ditandatangan ya sebelum surat itu diberikan kepada perusahaan atau HRD yang akan menerimanya. Kemudian berkas wajib yang ketiga yang wajib dibuat oleh job seeker adalah portofolio. Nah, ini yang sering juga dilewatkan. Padahal beberapa perusahaan saat ini sebelum mereka memastikan akan menerima kandidat tersebut, itu diminta portofolionya dulu. Jangan sampai ketika kalian diminta portofolio oleh perusahaan, oleh HRD-nya, ternyata belum siap. Karena belum menyiapkan. Akhirnya apa? Terkendala, terhambat untuk diterima di perusahaan tersebut. Jadi apa itu portofolio, Coach? Portofolio itu adalah dokumen yang berisikan hasil kerja dan hasil karya dari pelamar kerja tersebut. Bisa berupa apa? Bisa berupa karya tulis, ya, karya seni, karya desain, ataupun berupa dokumentasi-dokumentasi event yang pernah dia jalankan. Dari karya-karya itu bisa menunjukkan kemampuan dan keterampilan dari pelamar tersebut terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dia geluti dari dulu sampai sekarang. Bagaimana tips untuk membuat portofolio yang baik? Nah, ada 3 tips untuk membuat portofolio yang baik bagi job seeker. Yang pertama, pilihlah karya terbaik yang relevan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Sehingga apa? Bisa betul-betul menunjukkan kemampuan-kemampuan kita, keahlian-keahlian kita yang bisa menjadi kelebihan kita untuk dilihat oleh HRD bahwa kita adalah yang paling cocok dengan jabatan tersebut. Kemudian, desain portofolio dengan menarik dan mudah dibaca. Bisa menggunakan PowerPoint atau bisa juga menggunakan beberapa aplikasi yang saat ini sudah ada di digital ya, yang bisa membantu kita untuk membuat portofolio dengan lebih menarik, bahkan dibuat dengan online. Ya. Sehingga kalau misalkan online, itu kita tinggal berikan aja linknya kepada HRD atau kepada perusahaan untuk bisa dilihat secara langsung. Dan yang terakhir, pastikan portofolio bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Sama ya dengan CV maupun surat lamaran kerja, pastikan portofolio itu dibuat dengan rapi, sistematis, kemudian terstruktur, dan juga tidak banyak yang typo ya, sehingga betul-betul bisa menunjukkan hasil karya kita itu dengan sangat-sangat baik dan juga berkualitas. Nah, itu dia kira-kira 3 berkas wajib yang harus dibuat oleh seorang job seeker. Oke, semoga bermanfaat dan nantikan terus ya Simple Podcast berikutnya with Coach RK. Podcast yang asik buat bahas yang simple aja. Sampai jumpa lagi, dadah!